Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para ustazah-ustazah MTNA atas penampilan selawatan yang begitu indah. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu prosesi wisuda santriwan dan santriwati MTNA. Sebelumnya kepada Dewan Guru para Asatidz dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Kepada Bapak Al-Ustadz Haji Solahuddin SAG, kepada Al-Ustadz Insinyur Dedi Hendra, kepada Al-Ustadz Syamsir SAG, kepada Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Muhajir Al-Hafiz, kepada Al-Ustadz Muhammad Alwi Siregar Al-Hafiz, kami persilahkan untuk naik ke atas pentas.
dengan umur 21 tahun. Yang kedua kepada Muhammad Syafiq Akil bin Syamsir dengan umur 17 tahun. Yang ketiga kepada Rifki Naufal Marpau bin Bisman Marpau dengan umur 16 tahun. Yang keempat kepada Satria Dika Sati bin Andi Arianto Lubis dengan umur 15 tahun. Dan yang terakhir kepada Ifda Hafiz Barkawi bin Syafruddin dengan umur 14 tahun. Pembacaan ikrar wisuda Tahfiz MTMA. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada anak-anak kami, santriwan santriwati, tolong diikuti dengan suara lantang ikrar wisuda tahfiz Quran Ma'had Tahfiz Al-Quran. Siap? Baik. Semuanya silahkan diikuti dengan kuat. Pakai satu. Boleh yang perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. nabiyyan wa rasula. Dengan mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kami wisudawan wisudawati Ma'had Tahfiz Ma'al Quran berikrar. Satu, untuk tetap rela menerima Al-Quran sebagai jalan hidup dan ikhlas berkorban serta mengutamakan kepentingan Islam di atas kepentingan lainnya. Dua, untuk tetap bersungguh-sungguh dalam menjaga dan memelihara hafalan Al-Quran. Tiga, untuk tetap hormat dan berbakti kepada orang tua, ustadz dan ustadzah dan pesantren Ma'had Tahfiz Ma'al Quran. Empat, untuk tetap menjaga ibadah dan akhlak Islami dalam kehidupan sehari-hari.
Penyematan wisuda Tafiz MTMA kepada Novia Aldana binti Suwandi dengan umur 21 tahun. Yang kedua kepada Muhammad Syafiq Akil bin Syamsir dengan umur 17 tahun. Yang ketiga kepada Rifki Naufal Marpaung bin Bisman Marpaung dengan umur 16 tahun. Yang keempat atas nama Satria Dika Sati bin Andi Arianto Lubis dengan umur 15 tahun.
atas nama Ifda Hafiz Barkawi bin Syafruddin dengan umur 14 tahun. Boleh dipersilahkan untuk turun. Alhamdulillah selesai sudah prosesi wisuda santriwan dan santriwati MTMA. Semoga setiap ayat yang terucap dihiaskan mereka menjadi cahaya di dunia dan di akhirat, menjadi penolong ayah dan ibunya di hari perhitungan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah penampilan dari santriwan dan santriwati MTMA. Kepada para santriwan dan santriwati kami persilahkan.
Mana? Si Paek. Pik. Ah, dekatkan dia. Yuk, geser kemari lagi aja. Geser. Abang, geser kemari. Nah, boleh. Udah, mantap. Ya, udah. Dah. Alhamdulillah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kawan nggak mau turun. Pabrik, mau turun ya. Adek, pas kena. Itu ada nama-namanya kayak lampu bukan. Alhamdulillah, sungguh luar biasa penampilan dari santriwan dan santriwati MTMA. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu prosesi sungkeman wisudawan wisudawati MTMA kepada orang tua wali sebagai rasa terima kasih dan juga rasa syukur. Kepada Bapak Ibu orang tua dari Hafiz dan Hafizah, boleh untuk duduk ke depan. Kepada para santriwan dan santriwati dipersilahkan untuk ke tempat orang tuanya. Kita sungkeman, kita terima kasih kepada kedua orang tua yang telah merawat dan juga mendidik kita sehingga kita bisa berada sampai di titik sekarang ini. Cinta seorang ayah dan ibu. Dari merekalah lahir generasi Qurani yang hari ini kita saksikan dengan penuh kebanggaan. Mereka adalah tangan-tangan yang tak pernah lelah mendoakan, kaki-kaki yang melangkah tanpa pamrih, dan hati yang selalu memeluk mesra dalam setiap sujudnya. Ayah, ibu, inilah buah dari setiap tetes keringat dan juga doa yang tak pernah putus. Anak-anak kalian kini telah menapaki jalan para Setiap huruf yang mereka lantunkan, setiap ayat yang mereka hafalkan akan menjadi cahaya yang menerangi langkah kalian di dunia dan di akhirat kelak. Ucapkanlah terima kasihmu dengan air mata yang tulus kepada para mereka. Ayah, ibu, terima kasih sudah menjadi jalan bagi saya untuk mencintai Al-Quran. Terima kasih tidak pernah lelah mendoakan, menasihati, dan menguatkan kami ketika kami hampir menyerah. Ayah, ibu, barangkali air mata yang menetes di pipi kalian saat ini adalah air mata yang sama yang dulu jatuh ketika pertama kali mengantarkan anak kalian mengaji. Air mata yang sama mereka berjuang menghafal ayat demi ayat, menahan ngantuk di malam hari, menyembunyikan lelah di balik senyum semangat.
Sebab anak yang dulu kalian tuntun tangannya hari ini datang dengan membawa cahaya Al-Quran di dadanya. Wahai ayah ibu, berbahagialah, karena hari ini di antara jutaan umat manusia di muka bumi, Allah telah memilih kalian untuk memiliki anak-anak penghafal Al-Quran. Kalian adalah orang tua yang kelak akan Allah pakaikan mahkota kemuliaan di hari akhir, karena rahim dan bimbingan kalianlah lahir penjaga kalamnya. rokernya. Jangan ditunggu roker, boleh kesini boleh. Alhamdulillah, prosesi sungkeman sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, ustadz, ustazah yang sudah merawat, mendidik sehingga para santriwan dan santriwati bisa berada pada titik ini.
Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah kata ucapan terima kasih mewakili santri MPMA yang akan disampaikan oleh Novia Aldana Al-Hafizah. Kepada Ananda kami persilahkan. Izin Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tak lupa saya Novi, perwakilan dari seluruh santri, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ustadz dan ustazah kami yang selalu senantiasa mengalirkan ilmunya kepada kami, terkhusus kepada ibu saya juga, Mama. Makasih udah datang ya, Mak. Saya ucapkan mohon maaf juga atas nama seluruh santri kepada ustadz dan ustazah manakala kami tanpa sadar menyakiti hati kalian. Walaupun kami selalu melakukan kesalahan, tapi ustaz ini selalu gitu nasihatin, gak pernah lupa, gak pernah bosan. Pak Denny juga doakan kami saat ustazah juga kami bisa menjaga hafalan Al-Quran kami mampu menjaga akhlak kami, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pesantren. Dan sedikit tentang saya dulu gak bisa baca Quran. Saya bisa baca Quran tuh kelas SMA 2. Saya bilang sama mama, aku gak bisa baca Quran. Aku mau mondok, Mak. Tapi kata mama, gimana, Mbak? Pondok itu kan mahal, kata mama. Coba nanti ya, Mak. Siapa tahu Allah tuh kasih jalan, ada pondok yang bisa sambil sekolah ya, Mak. Novi bilang gitu. Terus Novi tanya sama Ustaz Samsir, guru SMA saya, Ustaz ada nggak Ustaz yang bisa gitu saya belajar ngaji tapi sambil sekolah juga, Ustaz. Alhamdulillah ada Bapak Ibu. Disinilah pertama kali saya tuh bisa baca Quran. Saya bisa membaca Al-Quran tuh dengan kefasihannya yang mungkin belum sempurna. Saya bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah, dengan menggunakan nada-nada yang diajarkan khusus Ustaz Salahuddin, Bunda, Ustaz Ahmad Nazir juga. Terima kasih banyak. Dan di saat saya tuh lagi nggak mampunya, sampai saya tuh
cuti kuliah pada ada uangnya, tapi pondok ini yang masih jadi masalah. Saya tuh banyak kurangnya. Pondok ini tuh tetap bimbing saya, baik dari segi mental saya, perhatian yang diberikan kepada saya, dan yang gak bisa saya sebutkan. Saya mengucapkan banyak ribuan terima kasih. Tapi saya sadar juga bapak saya gak datang, yang lain datang. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi mohon doakan kami, Ustadz, Ustazah, dan orang tua kami, agar kami selalu senantiasa bisa menjaga akhlak kami, bisa menjaga hafalan kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Novia Aldana Al-Hafizah. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah kata mewakili orang tua santri yang akan disampaikan oleh Bapak Syamsir SAG. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman li rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Salam hormat saya kepada senior saya Ustaz Salahuddin SAG, pada Bapak Insinyur Deni Hendra, Adinda Kiai Haji Dr. Ahmad Haji Muhajir, Adinda Alwi Siregar, dan orang-orang tua santri santriwan MTA, para undangan yang kami hormati, terkhusus Bapak Kepala Sekolah SMP IT Al-Mahari. Syukur alhamdulillah, mari sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridha Allah di pagi yang sejuk ini, tepatnya pada tanggal 25, saya kan tes saja bu, ternyata apa 25 Oktober 2025. Jadi kalau dari angka ini enaknya ya, alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam suasana wisuda santri kami, santri kita, anak saya, anak bapak ibu yang dititipkan kemari. Mudah-mudahan ini awal dari kesuksesan mereka semua. Selawat dan salam mari kita sampaikan keharibaan junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan syafaatnya dapat kita raih di dunia terlebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, saya berdiri di sini sebagai mewakili orang tua santri yang kalau itu dihitung dari anak saya mondok ya itu 6 tahun, karena anak saya masuk ke pondok ini pas kelas
7 atau kelas 1 SMP. Alhamdulillah berkat bimbingan arahan dari ustadz dan ustadzahnya, dia tetap istiqomah sampai kepada detik ini yang akhirnya diwisuda. Jadi hitungannya itu anak saya dulu kelas 1 SMP. Dan awalnya juga memang anak saya ini waktu masuk dulu ya diantar, berat mau masuk ke pondoknya tuh nangis dulu. Ya, itulah akhir cingeng orangnya. Ya. Tapi dengan keramahan, dengan penuh rasa kasih sayang ustadzahnya, ya, alhamdulillah pelan tapi pasti dia tumbuh menjadi seorang anak yang bisa menjadi contoh sama adiknya, sehingga adiknya walaupun belum mondok tapi udah ikut kepada setiap acara di pondok ini. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu, khususnya untuk ustadz-ustadzahnya, kami selewat orang tua mengucapkan terima kasih atas semua ilmu yang sudah ditularkan, diajarkan kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan mereka bisa mengamalkannya dalam kehidupannya, karena memang tantangan yang paling besar kita sadari Bapak Ibu bahwa lingkungan. Jadi maka tadi dibilang oleh Bapak Yayasan bahwa ini adalah awal, bukan akhir. Saya pernah mendengar bahwa kalau menghafal, mengejar itu lebih mudah daripada mempertahankan hafalan, itu udah pasti. Oleh karenanya anak-anak kami yang sudah diwisuda hari ini, pendidikan Anda 30 juz itu enggak mudah, enggak gampang. Mempertahankan hafalan 30 juz itu enggak mudah. Kami sadar dan yakin itu. Maka kami berpesan kepada kalian, tidak cukup puas dengan apa yang kamu raih hari ini, tapi pertahankan. Merojaah itu kuncinya. Terus merojaah dan terapkanlah dalam kehidupan bermasyarakat. Selagi selamat bagi anak-anak kami yang wisuda. Harapan kami, doa kami tentunya keberkahan, kesuksesan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan itu pasti kalian dapatkan, karena boleh contoh jelas adalah pembina dari pondok pesantren kita, ya, Kiai Haji Dr. Ahmad Muhajir, tuh di belakang sana. Beliau udah doktor S3, tapi santunnya nggak tertandingi, Pak. Boleh Bapak Ibu cari, orang kadang baru S1 aja gayanya udah selengean, itu bahasa pasarannya. S1 aja udah selengean, beliau S3 tapi santunnya. Boleh Bapak Ibu salam sama Ustadz kami, walau Bapak Ibu nggak ada titel, tapi pasti beliau cium tangan Bapak Ibu. Itu menunjukkan akhlak yang luar biasa. Saya kalau udah ngomong memang lupa waktu Bapak Ibu, ini penyakit. Jadi atas nama orang tua santri sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustadz Ustadzah, kemudian mohon doa semoga anak-anak kita tetap istiqomah dalam Al-Qur'annya, dan kami juga, saya juga sebagai Ustadz di sini mohon doanya kami tetap istiqomah dalam menularkan, menyampaikan ilmu yang ada pada kami kepada anak-anak kita. Intinya kita semua doa yang terbaik, mudah-mudahan kita dimuliakan di dunia dan sudah pasti dimuliakan Allah asbab Al-Quran ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kami ucapkan kepada Bapak Syamsir SAG. Selanjutnya kita akan mendengarkan motivasi dan juga doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Muhajir Al-Hafiz. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. 3 hari baru menginjak di tanah air ini, kami langsung jalan darat dari kantor kami di Jakarta, kemudian langsung menuju ke sini tanpa istirahat. Sampai di sini berhari-hari dihadapkan kepada santri-santri yang kecil-kecil dulu, cengengnya na'udzubillah ya. Naiklah yang pertama itu Rifki, dulu suaranya jelek, orangnya juga. Tapi ketika dia sudah membaca Al-Quran, tak tahan, Pak, mengalir air mata saya. Masya Allah, inilah anak-anak yang dulu tidak ada apa-apanya, kemudian berubah menjadi orang yang hebat. Bahkan ketika sholat, saya sengaja menunda-nunda supaya santri kami jadi imam. Waktu itu yang imam juga si Rifki, di belakang gemetar, nahan tangis. Anak yang dulu baca Al-Qurannya jelek, suaranya jelek, sekarang suaranya begitu indahnya dengar. Allahu Akbar. Naik yang kedua, mantan anak cengeng, namanya Satria Dika Sakti. Tiap hari minta jenguk sama Pak Andi, sama mamanya. Tak jajan tiap hari sama adiknya yang kecil dan besar sekarang. Masya Allah, bagus bacaannya, suaranya bagus, Bapak. Bahagia luar biasa mendengar santri-santri itu melantunkan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan lagi oleh Kak Novi di ujian yang ketiga. Dengar Novi sedih, Pak. Udahlah kuliahnya cuti karena nggak bisa bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Novi yang paling tua, disaksikan oleh ibunya Novi dan juga para ustadz. 2026 Novi saya berangkatkan ke tanah suci. Insya Allah, untuk menunaikan ibadah umroh gratis, hadiah dari kami untuk Novi. Dilanjutkan lagi waktu itu ujian oleh Bang Hafiz ya, yang gambarnya paling gelap ya. Kalau dilihat kan ini cerah-cerah semua, Bang Hafiz gambarnya paling gelap. Sudah saya pesan Pak Deni terangkan gambarnya, lupanya lupa Pak Deni. Udahlah, orangnya gelap, gambarnya gelap. Bisa dilihat Bunda, Ayahanda lihat gambarnya yang lain cerah-cerah, punya Hafiz sendiri yang jelek. Tapi jujur saya katakan, dari 5 wisudawan ini, demi Allah saya sampaikan, yang terbaik bacaannya
terbaik hafalannya dan terbaik suaranya adalah Hafiz. Mau saya umrohin nanti dulu, masih muda ya, lihat dulu istiqomah. Kenapa Anda mau umrohkan Novi duluan Pak? Dia ini anak ajaib. Di saat semua kawan-kawannya kabur meninggalkan pondok ini, main tunggal di ayahanda bunda, sendirian di asrama, tidak ada kawan, kadang-kadang malam katanya diketuk orang lah, bertahan dia sendiri istiqomah menghafal Quran sampai selesai 30 juz. Makanya saya bilang sama Novi, tidak ada balasan terbaik buatmu selain menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah di Mekah dan di Madinah, insya Allah. Barulah terakhir naik si Akil ya. Ini cengengnya juga nauzubillah, cengeng banget, tapi qadarullah sudah besar, suaranya juga bagus ya ayahanda bunda. Nanti boleh kok suruh jadi imam mereka semua, merinding kita dengar perkembangan anak-anak ini. Nah, singkat cerita ayahanda bunda, kenapa masih bertahan? Ya, waktu itu pilihannya sederhana. Kami bertahan di sini, tapi ekonomi kami hancur. Atau kami menerima tawaran bekerja di muasasah di Saudi Arabia, tapi ekonomi masih bisa kita pertahankan. Setiap tanggal 5 deg-degan saya Pak, karena akan ada WA dari Pak Denny. Gimana nasib pondok? Gimana nasib pondok? Ya. Mungkin para ustadz, saya tidak tahu ustadznya kerja apa di sana, ngapain. Tapi yang jelas, insya Allah keringat kami terus mengalir ke Ma'al Quran ini. Dan ini pun tanggal 17 juga kembali lagi bertugas di Madinah untuk melanjutkan pekerjaan dan untuk masa depan Ma'al Quran juga, insya Allah. Nah, tahu tidak ayahanda bunda, kenapa kami bertahan? Nggak peduli jumlah santrinya berapa, bahkan jika jumlah santrinya lebih sedikit, maaf, daripada gurunya, kami tetap lanjut. Jawabannya ada dua hal. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca Al-Quran wa hafizahu, dan dia menghafalkannya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi yang 5 orang ini dimasukkan Allah ke dalam surga. Bukan hanya masuk surga, tapi mereka berlima diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada 10 orang. Walaupun yang 10 orang ini kata Allah Subhanahu wa taala sudah divonis masuk neraka. Akhirnya yang bunda, awak pikir-pikirlah kan, sholat jarang khusyuk ya. Kayak Pak Denny itu kadang sholat juga mikirin bini orang gitu ya. Ada puasa sunnah jarang, tahajud juga jarang, dalam hati masuk neraka lah awaknya. Ketika kita sadar kita masuk neraka, dalam hati saya harus cerdas mencari orang yang bisa menyelamatkan saya dari api neraka. Harus cerdas. Tapi kan semua mahal, harus kita bayar mahal. Dan ayahanda bunda tahu ketika ujian kemarin di sini mereka 2 hari. Nah, setelah selesai ujian, saya tidak mau mengatakan kamu lulus sebelum mereka bersumpah. Mereka kan punya 10 syafaat yang bisa menyelamatkan orang dari neraka Allah. Lalu saya bilang, ini rekamannya ada. Kalau mereka nanti saya masuk neraka di akhirat, tinggal saya bawa rekaman ini di hadapan Allah. Karena setiap sumpah di dalam Al-Quran itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Apa saya bilang? Nah, kamu nggak lulus kecuali mau bersumpah. Apa sumpahnya?
wallahi tallahi billah, demi Allah, saya Dika Satria Dika Sati menyatakan jika Ustadz Ahmad Muhajir dan Bunda Nadia masuk neraka, maka akan kuberikan syafaat dengan hafalan Qur'anku. 5 orang ini Pak, semua sudah sumpah untuk saya dan istri saya. Makanya saya tenang hari ini. Bapak belum menangkan? Nah, jangan tenang-tenang Pak. Jangan tenang-tenang. Kesisa 8 lagi punya mereka. Karena 2 sudah kami minta. Begitupun dengan Akil, Rifki, Hafiz dan juga Novia. Nov, kamu nggak lulus kecuali kamu bersumpah demi Allah. Kalau Ustadz Ahmad Muhajir dan juga Bunda Nadia masuk neraka, maka akan kugunakan hafalan Quranku untuk memberikan syafaat kepada mereka. Dan setiap ucapan Rasulullah di dalam surah An-Najm semuanya karena wahyu yuha. Rasul tidak akan berbohong, itu semua pasti atas bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya puluhan juta Bu untuk acara ini dan kedatangan kami di sini bagi kami tidak rugi. Tidak rugi. Karena kami pulang sudah membawa 10 tiket surga dari anak-anak yang kami besarkan ini. Nah, sayangnya guru-gurunya yang lain nggak minta, kapok lah. Diminta ayah anda bunda, nanti Pak Andi mintalah sama anaknya. Masih ada sisa 8 lagi. Ini serius Pak, hadisnya hadis sahih ini. Cari di Google pun bisa ya. Bang Samsir aman, ini yang belum aman ini Pak Denny lah. Belum mau dia minta sama santri-santrinya. Pokoknya saya pulang balik ke Saudi insya Allah dalam keadaan tenang hati ya. Makanya kalau dilihat Bu, Pak, wajah saya sama wajah Ustadz Alwi tuaan Ustadz Alwi ya. Walaupun umurnya jauh di bawah saya, tuaan Ustadz Alwi, lihatlah. Kenapa? Karena saya lebih tenang daripada Ustadz Alwi. Tenang semuanya, termasuk ada yang menolong kami di akhirat nanti. Itu ayah anda bunda. Nah, istilahnya saya berkeringat, saya berjuang, tapi hari ini saya berbahagia karena mendapatkan pertolongan dari para penghafal Quran. Terima kasih anak-anakku. Itu alasan pertama. Sisa 8 nanti Pak Bisman minta ya, minta sama Rifki. Ini ahli surga dan bisa menolong 10 orang saja Pak. Enggak banyak, hanya 10 orang dikasih jatah ya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, innallaha ahlini minan nas, sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari golongan manusia. Jadi Allah itu punya keluarga dari golongan manusia. Sahabat bertanya, bukankah Allah lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, lalu kenapa Allah punya keluarga? Manhum, siapa mereka? Kata para sahabat. Lalu Rasulullah menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Jadi ahlul Quran yang pertama adalah yang ngajar Quran, berarti ustaz-ustaznya. Yang kedua adalah penghafal Al-Quran. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak mengajar. Mungkin dia juga tidak menghafal, tapi dia berkorban dan berjuang untuk Al-Quran. Mereka lah ahlul Quran. Dan mereka adalah keluarga Allah, katanya Pak. Keluarga Allah. Ingat ya Pak, ketika Rifki sakit, kekurangan, sebagai ayah, Pak Bisman pasti resah. Kenapa? Karena Rifki adalah anggota keluarganya. Sekarang bunda, ayah anda bayangkan, yang jadi keluarga kita itu adalah yang maha pemberi rizki, Allah. Yang menjadi keluarga kita itu adalah yang maha menyehatkan, yang maha menjaga, yang maha memberi dan maha menyayangi, Allah. Pasti Allah nggak akan menyia-nyiakan setiap perjuangan kita. Allah nggak akan biarkan Novi terus menangis, akan ada senyuman setelah tangisannya. Sampai kami bilang, Nov, kalau kamu nggak bisa kuliah, Bismillah,
Ustadz yang memuliakannya, Ustadz yang akan bayar semua kuliah. Insya Allah. Kenapa? Karena mereka adalah keluarga Allah, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun kesedihannya, ayahanda. Dan kata Allah, kata Rasulullah, siapa yang memuliakan mereka, maka Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang menghina mereka, maka Allah akan menghinakan mereka juga. Makanya Bu, Pak, hati-hati di rumah sama Rifki ya, jangan marah-marah lagi. Udah ahli surga nih. Nanti dicabutnya syafaatnya tak dapat, Bapak. Masuk neraka nanti kita sama-sama kan. Maka mereka inilah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pesan kami untuk para penghafal Quran anak-anakku. Tadi subuh Ustaz ngisi sekalian, kata Ustaz, setiap zaman itu ada orangnya dan setiap orang itu ada zamannya. Zaman-zaman kejayaan Ustaz Salahuddin, Ustaz Samsi, Ustaz sudah habis. Masanya kalian nanti akan menggantikan kami. Kalian yang harus berjaya. Dan yakinlah, setahu Ustaz, kalau kita hafal Quran, bukan kita yang nyari kerja, tapi kerjaan yang nyari kita. Kerjaan yang nyari kita. Itu yang kami tahu. Dan alhamdulillah sampai hari ini Bu, abang saya Ustaz Salahuddin BUMN, abang nomor 2 BUMN juga. Yang nomor 3 lebih sukses lagi secara ekonomi. Tinggallah ini Bu, entah apa kerjaannya nggak jelas, ya kan? Kerjaan tak jelas, muka nggak jelas, tapi alhamdulillah. Kalau pendapatan bisa lah ngalah-ngalahin yang BUMN ini, insya Allah, ya. Bisa. Dan Bunda tahu alasannya kenapa? Istiqomah bersama Al-Quran. Istiqomah bersama Al-Quran, ya. Dan kami pun selalu memotivasi anak. Jadi tadi yang baca Quran itu anak kami ya Bunda, agak-agak ekstrim permintaannya. Apa dia bilang? Ya, aku mau mondok. Karena masih SD tapi sudah mulai mondok, ya. Aku mau hafal Quran, tapi syaratnya ada. Setiap tambah 1 juz, aku minta hadiah umroh. Ya Allah karim, ya. Dan yang lebih parah ayahanda, kalau aku nanti hafiz 30 ya, aku minta hadiah haji. Tadi yang baca Quran tadi. Tapi alhamdulillah setiap naik 1 juz, biiznillah dia bisa ke tanah suci. Naik 1 juz, dia berangkat umroh. Dan ini baru naik juga tambahan 1 juz, dan saya berhutang sama dia untuk berangkat umroh nanti, ya. Dan alhamdulillah dicukupkan, ternyata dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran, demi Allah ya ayahanda Bunda, sebagai penutup dari saya, Al-Isra ayat 9, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Al-Quran bisa selalu memberikan kabar gembira buat kita. Yang terakhir ditutup di ujung ayatnya dengan Allah mengaturkan kalimat ajran kabir, dan akan mendapatkan balasan-balasan yang besar. Jadi buat Rifki Dika yang masih kelas 1, di sini aja lah dulu, kuatkan hafalanmu sampai kelas 3. Nanti habis kelas 3 kita ngobrol lagi. Oke? Akil, nanti gimana kuliahnya? Ustadz sama ayahmu nanti kita ngobrol. Sedangkan Novi, insya Allah kuliahnya akan kita teruskan. Enggak ada boleh berhenti anak penghafal Quran. Sebagai penutup dari Ananda, dan ini pesan buat saya sendiri untuk ayahanda Bunda, yang jadi prinsip hidup kami adalah, jika kamu ingin dibahagiakan oleh orang lain, maka bahagiakanlah orang lain. Jika ingin orang banyak memberi kepadamu, maka banyak-banyaklah kamu memberi kepada orang lain. Mungkin 2026 Novi yang berangkat,
Insya Allah 1, 2, 3, 4. Insya Allah. Syaratnya cuma satu permintaan Ustaz, istiqomah. Jangan keluar, udah keluar cewek lagi misalnya. Nah itu batal perjanjian kita. Ya, insya Allah. Ya, tapi hari ini Ustaz masih janji untuk atas nama Novi, karena dia yang paling tua dan ujian dia yang paling berat. Ya, makanya wajib dia dibahagiakan. Bulan berapa nanti kita kasih tahu ke ibunya Novi ya, Bunda. Bulan berapa nanti kita berangkatkan Novi untuk ke tanah suci. Karena nggak susah. Alhamdulillah posisi kami sekarang sudah bisa mengeluarkan visa sendiri, ya, tanpa harus mengurus lagi atas nama travel. Ya, kayak istri nih, misalnya dia nelpon, ya kangen gitu. Nelpon Kamis pagi, Jumatnya udah di Mekah dia. Berangkat sendirian, Pak. Anak-anak ditinggal sama nenek. Terbang, istri saya kecil itu kan, terbang dia ke Mekah. Karena begitu mudahnya, alhamdulillah aksesnya sekarang. Ya. Nah, itu saja bisa Anda sampaikan. Buat ayahanda, bunda, berbahagialah karena punya anak-anak luar biasa. Kalau anak di rumah cuma pandai main HP, joget-joget TikTok, alah, gak usah lah, mending diracun, matiin aja yang kayak gitu. Gak ada faedahnya, Pak, gak ada faedahnya. Banyak itu yang bisa-bisa seperti itu. Gak usah belajar, bisa dia joget-joget TikTok. Ya. Tapi anak-anak kayak gini, Pak, yang bisa bapak bawa, yang bisa mereka membawa bapak dan ibunya ke surga, susah. Inilah mereka. Wajah boleh pas-pasan, tapi nama mereka sudah tercatat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita boleh pas-pasan. Ya, kayak mama kami jualan lontong, bikin keset dari kain perca. Ya qadarullah anaknya seperti ini, Bunda. Kami tidak dilahirkan dari keluarga yang kaya, tapi alhamdulillah berkah Al-Quran semuanya bisa berubah. Yang penting bisa istiqomah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita tutup bersama-sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan diaminkan sebagian doa, Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, sayangi kami karena berkah Al-Quran, berkahi kehidupan kami karena Al-Quran, angkat derajat keluarga kami karena Al-Quran, lapangkan rizki kami karena Al-Quran. Jadikan kami sekeluarga menjadi ahli surga karena berkah Al-Quranul Karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kami bermohon kepada Allah, tolong ya Allah, ampuni dosa ayah-ayah kami, ampuni dosa mama kami, terangi kubur mereka karena perjuangan kami bersama Al-Quran ya Allah. Allahumma ja'al awladana kulluhum awladan salihin wa hafizina lil Qur'an wa mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berkahi anak-anak kami,
Muliakan anak-anak kami. Jauhkan anak-anak kami dari kemiskinan ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi orang kaya raya yang dermawan ya Allah. Jadikan anak kami ahlul Quran. Jadikan semua keturunan kami penghafal Al-Quran 30 juz ya Allah. Kami mohon ya Rabb, jauhkan anak kami dari penyakit. Jauhkan anak kami dari kecelakaan. Jauhkan anak kami dari cacat. Jauhkan anak kami dari kebodohan. Jauhkan anak-anak kami dari orang-orang yang membuatnya jauh dari agamamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, di penghujung doa kami bermohon ya Rabb. Hari ini Engkau kumpulkan kami di sini. Izinkan kami semua yang hadir ini bersama keluarga besar kami, bersama anak-anak kami. Engkau kumpulkan kami semua di surga kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Muhajir Al-Hafiz atas motivasi dan juga doanya. Semoga apa-apa yang kita doakan, apa-apa yang kita pinta dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah rangkaian acara wisuda tahfiz Al-Quran 30 juz Mahat Tahfiz Ma'al Quran Kampus MTMA dari Serdang, Sumatera Utara tahun 1447 Hijriah 2025 Masehi. Saya, Harun Novariani, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah ataupun menyinggung bapak-bapak ataupun ibu-ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon maaf. Sebelum ditutup, Harum ada pantun nih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur berkah yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Satu lagi. Barang antik punya Wa Amin, Harum cantik, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau foto di sini sama orang tuanya. Boleh, boleh, Bang. Hai. Hai. Sana dari sini sama aja dah. Udah gini aja mau ngapain? Mau sekolah. Nanti mau ke mall. Oh iya.
Jangan ku sia-siakan waktu yang terus berjalan untuk meraih impian masa depan gemilang. Berguna bagi agama, bangsa juga negara, semangatkan ku jaga untuk berjuang. Lelah berkorban, takkan pernah menyerah. Tantangan dan rintangan kan ku hadapi semua. Ayat demi ayat ku bacakan, surat per surat ku uraikan. Aku masuk surga sama. Semoga Aku minta sama siapa? sebuah cita-cita yang mulia yang memberi mahkota cahaya Wajib Ustaz. di surga. Berguna bagi agama, bangsa juga negara, semangatkan ku jaga untuk terus berjuang. Apa ini? Lelah berkorban, takkan pernah menyerah. Tantangan dan rintangan kan ku hadapi semua.
buka nanti keluar.
Oke.